Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan saya nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga saya masih bisa memaparkan sedikit materi tentang dasar-dasar ketiga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Randi Suryarano dari Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan NIM 70 2001 270. Di sini saya akan memaparkan 11 poin tentang dasar-dasar K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama itu ada SK SMK3 atau biasa disebut Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja, yang dimana SMK3 itu bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. K3 sekarang masih belum mendapat perhatian yang memadai semua pihak, karena masalah K3 masih belum menjadi prioritas program. Tidak ada yang mengangkat masalah ketiga menjadi isu nasional, baik secara politis maupun sosial. Yang ketiga itu masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Tujuan penerapan SMK3 yang pertama itu menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Ini ada dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan nasional. Yang terakhir itu proteksi terhadap industri dalam negeri, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang ketiga ada gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaan. Ruang lingkup gizi tenaga kerja yakni pekerjaan ringan, pekerjaan sedang, dan pekerjaan berat. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja, jenis kegiatan sebagai beban kerja ringan, sedang, berat. Faktor tenaga kerja, ketidaktahuan, jika umur, kondisi tubuh tertentu, kebiasaan makan yang kurang baik, infeksi bakteri dan parasit pada saat pencernaan. Faktor lingkungan kerja sebagai beban tambahan fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologis. Baik, yang keempat ada permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. TK adalah tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan untuk bekerja yang berusia 15 sampai 64 tahun. Tenaga kerja terbagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Permasalahan tenaga kerja di Indonesia, yang pertama ada 10. Yang pertama itu jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja relatif rendah, kualitas angkatan kerja yang tidak merata, kesempatan kerja yang masih terbatas, gaji para pekerja yang rendah, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat, jaminan sosial yang kecil, kesejahteraan yang hidup yang rendah, pemutusan PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan yang ke-10 pengangguran. Itulah permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia hingga sampai sekarang ini. Selanjutnya ada
Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya waktu kerja, dan biaya pengobatan. Penyebab kecelakaan kerja. Teori penyebab kecelakaan kerja ini terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama teori kebetulan murni, yang kedua teori kecenderungan kecelakaan, yang ketiga teori 3 faktor utama, yang keempat teori 2 faktor utama, yang kelima teori faktor manusia. Baik, yang ketujuh ada higien industri atau HI. HI merupakan ilmu dan seni yang ditunjukkan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Prinsip dasar HI yang pertama ada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Selanjutnya yang kedelapan ada APD atau alat pelindung diri, yang dimana APD itu adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD ini dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi TK atau tenaga kerja apabila usaha rekayasa engineering dan asimilasi tidak dapat dilakukan dengan baik. Metode penentuan APD yang pernah itu melalui pengamatan proses dan jenis material yang dipakai. Yang kedua telah data kecelakaan dan penyakit. Yang ketiga belajar dari pengalaman industri sejenis lainnya. Dan keempat bila ada perubahan proses mesin dan material. Yang kelima peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan adalah ada ergonomi. Ergonomi artinya berasal dari kata ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya aturan. Dan dapat disimpulkan bahwa ergonomi adalah ilmu atau pendekatan yang multidisipliner yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaan sehingga tercapai alat-alat, cara dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan efisien. Tujuan ergonomi yakni meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal, meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang optimal, meningkatkan keselamatan kerja yang optimal, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Sasarannya itu ada 2 sektor modern formal dan sektor tradisional non formal. Manfaat dari ergonomi diperoleh rasa nyaman dalam bekerja, menghindar kelelahan, menghindar gerakan dan upaya yang tidak perlu, dan terakhir tenaga yang digunakan sedikit tapi hasilnya maksimal. Dan yang terakhir yang paling penting dari semua poin yang telah saya bahas sebelumnya yakni definisi keselamatan kerja. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang ditunjukkan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Ketiga, kesehatan keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat yang ada di sektor lingkungan kerja. Ruang lingkup kesehatan keselamatan kerja itu terbagi 3, ada tempat kerja, alat kerja, dan metode atau cara kerja. Tujuan kesehatan keselamatan kerja meningkatkan dan mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Yang ketiga, menempatkan dan mempertahankan lingkungan kerja di mana pekerja dapat beradaptasi baik secara fisiologis maupun psikologis. Sasaran K3 yang ada 3. Yang pertama masyarakat pekerja formal, masyarakat pekerja non formal, dan masyarakat di sekitar tempat kerja. Perbedaan K3 kesehatan keselamatan kerja dan kesehatan masyarakat. Sasarannya itu kalau K3
pekerja, kalau kesehatan masyarakat masyarakat umum. Pemeriksaannya kalau K3 awal berkala atau khusus, kalau kesehatan masyarakat itu sulit. Lingkungan kalau K3 itu lingkungan kerja, kalau kesehatan masyarakat itu lingkungan umum. Tujuannya itu di K3 peningkatan produktivitas. Kalau di kesehatan masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan dalam dasar kesehatan keselamatan K3 atau dasar-dasar kesehatan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan suci, minallahil musta'an wal ihtiklan.